nak. Aduh, Bu, sebentar lagi kekayaan kita akan tambah. Sabar, sebentar lagi yuk. Semua penderitaan akan berakhir. Untuk kita dan untuk mereka. Iya. Jenar, Dek. Jenar. Bude, Mau kemana kamu? aku mau lihat Jenar, Bude. Wes toh Jenar ada di kamarnya, wes turu. Tapi kasihan Bude, dia sendirian. Kamu masih banyak utang kerja. Lebih baik kamu bayar kerugian yang karena kebodohanmu itu. Tapi aku cuma... Udah diam, sana balik. Wes aman. Aman. Wes, gak cepet bawa dia ke ruang rahasia. Aman. Aman. Udah selesaikan toh. Syukurlah Jenar sudah tidur. Kata Bude dia baik-baik aja. Aku harus selesaikan semua pekerjaanku. Aku nggak boleh berpikir buruk. Karena Jenar baik-baik aja. Dia udah tidur. Jenar? Berhenti, kamu gak boleh masuk ke sini. Kenapa kalian selalu sakitin Jenar? Kamu wes kerja sana. Enggak. Aku harus menyelamatkan Jenar. Kamu gak boleh. Jenar. 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 Hei, keluar kamu. Apaan ini, Pak De? Apa yang kalian lakukan selama ini, Pak De? Mbak, tolong. Mereka mau numbalin aku kayak ibu. Ternyata benar kecurigaanku selama ini. Berarti ibuku tidak mati karena kecelakaan, kan? Ibumu yang pertama, kemudian kalian selanjutnya. Kalian tega ya? Aku dan adikku dikorbankan dan percaya dengan keluarga kalian. Kami dibawa ke sini dan tidak tahu menahu karena kami percaya. Kepercayaan tidak memberi makan gendis, tapi tumpang memberikan kekuatan. Saya tidak diam saja. Saya akan lapor polisi dan kamu dan istrimu akan membusuk di penjara. Silahkan kamu lapor polisi, gadis. Tapi kamu tidak akan bisa keluar dari sini. Gendis. Kami rawat kalian. Kami kasih kalian tempat tinggal. Tapi kamu balasannya seperti ini. Kalian ini bukan keluarga. Tidak ada keluarga yang membunuh keluarganya sendiri. Salahmu mempercayai kami masih manusia. Mbak. Dia hantam saya, Mbak, pakai mesin obras, Mbak. Astaga, Keras banget, Mbak. sungguh keji, Mbak, apa yang dia lakukan pada kamu, Mbak. Mbak, kamu jangan takut, Mbak. Ceritakan apa yang terjadi, Mbak, biar kita semua tahu, kita semua belajar. Jangan sampai ini menimpa perempuan lain, Mbak. Pak Ade dan Bude saya
udah siapin semuanya, Mbak. Lilin dinyalain. Dan adik saya terikat di altar persembahan, Mbak. Itu mengerikan sekali, Mbak. Apa yang terjadi, Mbak? Mereka mau tumbalin adik saya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Kayak waktu mereka tumbalin ibu saya, Mbak. Jenar. Jenar. Bude, tolong. Lepasin Jenar, Bude. Dia cuma anak-anak, Bude. Anak-anak. Ibu kalian juga dulu cuma perempuan biasa. Tapi demi kekayaan, dia aja aku jadikan tumbal. Dan lihat, sekarang giliran kalian. Dasar iblis. Omonganmu itu bikin kupingku panas. Kamu akan segera menyusul ibumu. Dan kamu tahu, setelah itu, kekayaanku akan bertambah banyak. Kamu rasakan itu. Kita pergi dari sini. Mbak, aku takut. Selama Mbak masih hidup, kamu akan baik-baik aja. Kita pergi dari sini ya. Akan kuserahkan tumbal yang terakhir. Harapan kekayaanku akan makin bertambah. Kamu tenang. Gue. Mbak, kita harus kemana? Tenang ya, kita mau keluar. Kita harus keluar dari rumah iblis ini. Ayo, ayo. Buka! Dek, cari kunci, Dek. Mbak, ada di mana-mana, Pak. Mbak, aku takut, Mbak. Tenang, kita tetap tenang ya. Woi! Ayo cepet, Mbak. Jangan kabur kalian! Woi! Ayo, bisa, Dek, bisa. Ayo. Woi! Berhenti kalian! Berhenti! Hei!
Berhenti kalian. Berhenti kalian. Stop, Pak De. Cukup. Bertobatlah, Pak De. Jangan ikutin jalan iblis, Pak De. Cukup, Pak De. Ingat, Pak De. Ini semua nggak benar, Pak De. Pak De masih punya waktu. Ayo, Pak De, selamatkan diri Pak De. Dari mereka, Thomas. Ini cuma kalah-kalahan mereka, toh. Kalau kita gagal, malam ini kita yang akan mati, Mas. Ayo cepat, Mas. Pak De, lihat kami, Pak De, keponakan Pak De, darah daging Pak De. Kalau Pak De memilih jalan iblis, berarti bukan Bude setannya, tetapi Pak De. Sadar, Pak De. Mas, cepat, Mas. Mbak, kamu bilang bahwa adik kamu mau ditumbalkan. Itu mengerikan, Mbak. Apa yang kamu lakukan? Saya minta sama Pak Ade biar bebaskan adik saya. Saya janji, saya akan bebaskan Bude biar semuanya berhenti. Maksud kamu? Barter? Kamu berencana untuk menyelamatkan adik kamu? Kamu akan melepaskan Bude? Begitu, Mbak? Iya, Mbak. Saya nggak punya pilihan lain, Mbak. Saya cuma pengen adik saya hidup. Saya rela melakukan apapun, Mbak. Iya, Mbak. Hanya tinggal kamu dan adik kamu saja, Mbak. Kamu sangat berani, Mbak. Lalu apa yang terjadi, Mbak? Mas, cepat, Mas. Ade, ini jangan macam-macam sama saya, Ade. Gendis. Kamu tidak akan bisa melawan aku. Jangan sakiti adik saya, Pak De. Atau Bude akan mati di tangan saya. Gendis. Pak De, kembalikan adik saya. Saya juga akan kembalikan Bude. Mas, Gendis. Kembalikan adik saya sekarang atau Bude mati. Kembalikan. Mas. Cepat, Mas. Mas, aku gerak sendiri, Mas. 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 Sadar atau tidak kau lakukan itu. Pak Ade dan Bude ditemukan tewas. Mereka mencekik satu sama lain seperti termakan karmanya sendiri. Dan warga akhirnya percaya, Mbak, bahwa ternyata mereka berdua, Bude dan Pak De kamu itu terlibat dalam pesugihan dan telah menumbalkan keluarga kamu. Iya, warga akhirnya percaya. Mereka tahu kalau kami ini cuma korban ritual dan semua ini sudah berakhir. Alhamdulillah ya, Mbak. Sudah ada titik terangnya.
Kamu sangat tegar Mbak, sudah hadir membagikan kisah kamu. Terima kasih ya Mbak ya, dan sehat selalu. Pemirsa, kisah ini menjadi pengingat kepada kita semua bahwa di balik tradisi dan kepercayaan mungkin saja ada jiwa dan nyawa yang terkoyak. Maka penting bagi kita untuk dapat menjaga hati dan menjaga keluarga agar jangan sampai merugikan apalagi mengorbankan orang lain. Dan kini kami mengajak Anda yang memiliki kisah yang inspiratif dan bisa menjadi pembelajaran bagi para perempuan lainnya. Bagikanlah kisahmu dan yang terpilih akan ditayangkan dalam episode khusus Catatan Hati Perempuan agar bisa menjadi sumber kekuatan bagi para perempuan hebat yang tengah berjuang di luar sana. Saya Nadia Mulia mohon undur diri dan sampai jumpa dalam episode berikutnya. Selamat malam.